mayoritas ya, dapat kita katakan mayoritasnya adalah dusta, kebohongan, kepalsuan. Kadang-kadang kita juga susah untuk kita katakan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jujur dan mana yang dusta. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk mengetahuinya, ya karena samarnya hal ini di tengah-tengah manusia. Ya, samarnya hal ini di tengah-tengah manusia. Ya, kalau kita lihat ya berita-berita sekarang ini, ya kebanyakannya adalah ya itu informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan itulah hakikat dari kedustaan, ikhwani fiddin. Itulah hakikat dari kedustaan yang harus kita jauhi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ya itu pula sekarang ini yang menjadi idola di tengah-tengah masyarakat. Itu pula yang ya kita katakan menjadi idola di tengah-tengah masyarakat. Dan kejujuran ini, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, harus kita tanamkan, ya harus kita tanamkan semenjak dini sebenarnya. Ya, semenjak kanak-kanak. Ya, semenjak kanak-kanak. Ya, menanamkan kejujuran dan melarangnya untuk berbohong. Ya, nah kejujuran adalah pilar yang sangat penting dalam akhlak Islam. Ya, diperlukan usaha yang keras untuk menanamkan dan mengokohkan sifat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar yang kuat dalam masalah ini. Beliau menempatkan kaidah umum bahwa ya di dalam pendidikan anak, ya ini penting untuk ditanamkan. Karena anak juga manusia yang mempunyai hak-hak dalam muamalah kemanusiaan. Dan juga kedua orang tuanya tidak boleh mendidik anaknya di atas kebohongan dan kita katakan kedustaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ajari anak untuk berbohong. Ya, jangan ajari anak untuk berbohong hingga dia menjadi seorang yang kita katakan mudah berbohong. Akhirnya dari mudah berbohong jadi gemar berbohong hingga akhirnya dia menjadi seorang pembohong. Ya, Nabi mengatakan, man qala li sabiyyin ta'al haka thumma lam yu'tihi fahuwa kadzbah. Barang siapa berkata kepada seorang anak kecil atau seorang anak, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu, lalu ia tidak memberikan apa-apa, maka itu adalah kedustaan. Itu adalah kedustaan. Abdullah bin Amir menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami. Ketika itu aku masih kecil. Aku pun keluar untuk bermain. Lalu ibuku berkata, wahai Abdullah, kemarilah. Aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah bertanya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Ibunya menjawab, aku akan memberinya kurma. Maka Nabi SAW berkata, jika ternyata engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka ditulis bagimu dosa dusta. Ya, jadi ini secara tidak langsung mengajari anak itu berdusta dan menjadi seorang yang mudah berdusta. Ya, namun sayang, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, masih banyak orang tua yang menganggap remeh hal ini. Mereka menyepelekan masalah kejujuran dalam pergaulan bersama anak. Ya, banyak orang tua yang mudah berkata bohong kepada anaknya. Nah, banyak perkataannya yang menyelisihi perbuatannya yang menyelisihi ucapan atau tidak menepati janji. Nah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi pembentukan karakter anak. Ya, berbahaya karena si anak akan merasa ya bahwa itu adalah hal yang biasa. Ya, bahwa itu adalah hal yang biasa, maka dia pun membiasakannya hingga akhirnya menjadi kebiasaannya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, untuk membentuk kejujuran pada diri anak, hendaknya kita membiasakan putra-putri kita berbicara jujur. Ajarkan kepada mereka pengertiannya dan perbedaan antara jujur dan bohong. Larang mereka berbohong. Nah, kemudian doronglah ya putra-putri kita itu untuk jujur dengan memberitahukan ganjarannya dan dampak positifnya di dunia dan di akhirat. Sanjunglah sikap jujur dan pujilah mereka ketika berlaku jujur. Dan celalah dia, kecamlah dia, atau berikan hukuman kepadanya jika dia berkata bohong. Hingga dia tahu akibat buruk dari kebohongan dan buah dari kejujuran. Nah, kemudian jadilah kita figur teladan, ya. Menjadi figur teladan bagi yang baik, ya, yang mulia, yang luhur bagi anak-anak kita. Dan janganlah kita pernah berbohong. Apabila kita terlanjur berbohong atau terbukti bohong, maka akuilah bahwa kita telah berbuat salah.
beristighfarlah, lalu minta maaflah kepada si anak. Nah demikian. Nah kemudian apabila kita mengungkapkan kebohongan, ya, mengungkapkan kebohongan seorang anak, ya, seorang anak kita, maka jangan membeberkannya di hadapan umum. Ya, tapi berilah ia peringatan dengan cara yang privasi, ya, yang pribadi. Tanyailah secara langsung dengan lemah lembut dan tidak kasar, agar ia mau menjelaskan mengapa dia berbohong, sebab-sebab dia berbohong. Selanjutnya, atasilah sebab-sebab tersebut. Jadi, ya, ketika kita mengungkapkan kebohongan salah seorang anak kita, maka janganlah kita beberkan di hadapan umum. Jangan kita permalukan dia di hadapan umum. Akan tetapi, ya, berilah peringatan secara pribadi, secara personal, ya. Kemudian, ya, coba, ya, koreklah darinya mengapa dia berkata bohong, supaya kita bisa mengatasinya. Nah kemudian yang terpenting juga adalah jauhkanlah putra-putri kita itu dari teman-teman yang buruk, ya, atau karib kerabat ataupun keluarga yang punya sifat bohong, seorang pembohong, kan begitu ya. Kita jauhkan putra-putri kita dari dari pergaulan seperti itu. Nah kemudian perlu juga kita mengulang-ulang ataupun kita menceritakan kepadanya kisah-kisah dan cerita-cerita tentang mulianya kejujuran dan buruknya kebohongan. Nah demikian, dengan cara yang menghibur, ya, hingga tanpa terasa telah tertanam pada dirinya bahwa orang yang jujur itu adalah mulia dan kejujuran itu akan membawa hasil yang positif dan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga kebohongan itu adalah suatu akhlak yang tercela dan kebohongan itu akan membawa dampak yang buruk di dunia maupun di akhirat. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa jami'an, hingga semenjak dini si anak itu sudah tertempa menjadi seorang anak yang jujur dan mengetahui bahwa bohong itu ataupun dusta itu adalah suatu, ya, yang dilarang, bahkan termasuk salah satu dosa besar. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, berkaitan dengan pembahasan kita pada, ya, minggu lalu ataupun Selasa lalu. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan al-kabiratu ats-tsaniyatu wat-tsalatsун. Dosa besar yang ke-32, yaitu perempuan dan laki-laki yang menyerupai lawan jenis, yang menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan, ya, menjadi bencong, banci. Demikian juga wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, wanita-wanita yang tomboy, ya. Nah ini adalah satu yang, ya, kita katakan tercela dan membawa laknat, ya, tercela dan membawa laknat. Meskipun pada hari ini orang-orang memandang itu suatu yang lumrah dan biasa, bahkan digolongkan kepada hak asasi manusia. Ini merupakan suatu kejahatan sebenarnya terhadap hak asasi manusia. Laki-laki dijadikan perempuan, perempuan dijadikan laki-laki. Ini menyalahi fitrah sebenarnya, ya. Ini bukan hak asasi manusia, bahkan ini adalah melecehkan dan melanggar hak asasi manusia. Tapi demikianlah timbangan pada hari ini sudah banyak yang terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil menjadi hak. Ini adalah perkara yang membawa laknat, dan setiap perkara yang membawa laknat itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Ya, di dalam kitab As-Sahih satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'. Allah melaknat. Laknat itu hakikatnya adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak jadi apa-apa. Ya, bahkan kita akan hidup dalam musibah dan malapetaka, dalam bahaya dan bencana jika kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melaknat, ya, Allah melaknat perempuan, ya, yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, dan laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Ya, mulai dari, ya, kita katakan aksesoris yang dipakai, pakaian, ya, tingkah laku, gaya bicara, ya, yang menyerupai lawan jenisnya, maka ini termasuk tasyabbuh. Dan tasyabbuh seperti ini adalah tasyabbuh yang diharamkan.
Ya, tasyabuh yang diharamkan. Laki-laki misalnya memakai pakaian wanita, busana wanita, aksesoris wanita, ya segala hal atribut yang sebenarnya ini dikhususkan untuk wanita dia pakai. Nah, ini termasuk bentuk tasyabuh. Demikian juga gaya berjalan, ya gaya berjalan, gaya bicara, ya ini itu tidak boleh ya meniru lawan jenis, ya. Nah, demikian. Demikian pula wanita, ya, dia tidak boleh ya kita katakan meniru lawan jenisnya yaitu pria di dalam hal pakaian, tingkah laku, bicara dan lain sebagainya yang merupakan kekhususan kaum pria. Ya, kekhususan kaum pria. Nah, demikian. Di dalam riwayat lain, ya Rasulullah SAW mengatakan la'anallah ar-rajalah minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat ar-rajalah min nisa, yaitu ya wanita-wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Wanita-wanita yang berperilaku yang meniru, yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ya, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang mukhannas, yaitu yang menyerupakan dirinya dengan wanita, yang membuat dirinya menjadi wanita, berbicara seperti wanita, berjalan seperti wanita, berlenggak-lenggok seperti wanita, memakai pakaian-pakaian wanita, aksesoris wanita, ya atau memotong rambutnya seperti potongan rambut wanita. Ya, nah demikian, atau berhias ya seperti berdandan seperti dandanan wanita. Nah, ini termasuk mukhannas yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya al-mutarajjilat minan nisa. Wanita-wanita yang mutarajjilat yaitu yang berperilaku seperti laki-laki, yang meniru-niru laki-laki. Ya, wanita-wanita yang tomboy, berperilaku seolah-olah laki-laki. Nah, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni allati yatashabbahna birrijal fi labsihim wa hadisihim, yaitu yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Baik di dalam hal pakaian-pakaian mereka dan juga di dalam pembicaraan ataupun gaya bicara mereka. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mar'ah talbasu libsatar rajul war-rajulu yalbasu libsatal mar'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita. Jadi di dalam hal berpakaian juga harus diperhatikan. Nah, di sana ada pakaian-pakaian yang memang khusus untuk wanita. Ya, khusus untuk wanita. Maka ini diharamkan bagi kaum laki-laki untuk memakainya. Haram bagi kaum laki-laki memakainya. Nah, di sana ada pakaian-pakaian khusus untuk pria. Ya, mulai dari ya kita katakan pakaian, baju, celana, ya ataupun sepatu, ya. Yang ini khusus untuk pria, ya, khusus untuk pria dan secara uruf itu memang dipajang di bagian pria. Ya, di bagian pria, di bagian laki-laki, itu pakaian laki-laki, ya, maka ini diharamkan bagi kaum wanita untuk memakainya. Haram bagi wanita untuk memakainya. Jadi, ya, di dalam membeli kostum atau busana juga harus dilihat. Yang laki-laki janganlah mencari pakaian di tempat yang memang itu stan kaum wanita. Dan kaum wanita juga jangan salah tempat cari busana, cari kostum di di tempat ataupun di stan yang memang itu untuk pria. Ya, sana ada khusus pakaian untuk wanita dan ada untuk pria. Maka janganlah kita memakai pakaian lawan jenis kita, karena itu merupakan bentuk tasyabbuh yang diharamkan, yang membawa laknat, ya, yang membawa laknat. Fa idza labisat al-mar'ah zayyir rijal. Ya, apabila seorang wanita memakai perhiasan-perhiasan laki-laki, ya mulai dari ya kita katakan baju, celana, alas kaki, sepatu, ya, dan juga lain-lain yang memang ada di sana perbedaan atau dibedakan antara pria dan wanita. Misalnya jam tangan. Nah, di sana ada jam tangan pria, ada jam tangan wanita. Ya, yang wanita janganlah pakai jam tangan pria. Ya, yang pria janganlah memakai jam tangan wanita.
Ya, demikian. Jadi segala sesuatu ada kekhususannya. Demikian juga kacamata, hal-hal yang memang dibedakan di situ antara laki-laki dan perempuan. Maka janganlah kita memakai perhiasan aksesoris lawan jenis kita itu. Demikian. Nah, itu termasuk ya kita katakan tasyabbuh yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatalhaquha la'natullah ya wa rasuluhu. La'natullahi wa rasulihi. Ia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian. Dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para banci ataupun wadam ini itu dijauhkan ya dari dari masyarakat. Ya, dijauhkan mereka dari masyarakat, ya. Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah melaknat para banci, yaitu bencong, laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita-wanita tomboy, wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum." Usir mereka dari rumah kalian. Ya, usir mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan ya dari rumah, dan Umar mengeluarkan si fulanah, yaitu si fulan dan fulanah yang ya kita katakan banci dan tomboy tadi. Ya, maka ini juga harus menjadi perhatian kita, ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwa mereka para banci dan kita katakan para banci dan tomboy ini dijauhkan dari masyarakat, dikucilkan dia dari masyarakat sebagai bentuk hukuman ya atas mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, bukan malah dilindungi dan bahkan dianggap biasa, bahkan ya dipuji. Demikian ikhwan fiddin, karena mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hukumnya haram, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah mereka berada di rumah kita. Ya, janganlah mereka berada di rumah kita. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi hal ini ya sebagaimana kita sebutkan ya berlaku di dalam hal pakaian, cara bicara, gaya berjalan, ya potongan fisik ya yang sengaja, misalnya potongan rambut dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ya kita katakan alas kaki sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah. Ya, pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sepatu laki-laki. Ya, ada seorang wanita yang memakai sepatu laki-laki. Maka ia pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ya para wanita, ya kaum wanita ini hendaknya memperhatikan juga. Janganlah dia pakai ya kita katakan kostum atau pakaian-pakaian yang memang itu khusus untuk laki-laki. Pakailah pakaian-pakaian yang memang diperuntukkan untuk wanita. Contohnya saja seperti misalnya jaket lah kita katakan ya. Nah, ada jaket-jaket yang memang itu jaket pria. Nah, kalau dia pakai itu kadang-kadang kita juga kalau dari belakang kita kira dia itu pria. Ya, kita kira dia itu pria. Ternyata wanita. Jadi wanita pakailah jaket wanita gitu ya. Nah, demikian juga aksesoris lainnya seperti sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini jam tangan sebagaimana kita sebutkan tadi agar dia tidak jatuh dalam bentuk tasyabbuh bil rijal. Ya, demikian juga kaum laki-laki ya. Janganlah dia pakai jam tangan wanita, ya, sepatu wanita, ya, dan kita katakan meniru gaya bicara wanita dan sejenisnya. Karena itu termasuk ya tasyabbuh bin nisa, ya, atau termasuk mukhannas, ya, termasuk mutasyabbihin bin nisa, orang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita, ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia. Ya, jadi itu harus kita hindari, dan ya para wali ya di sini para suami ataupun orang tua hendaknya memperhatikan ya orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ya, misalnya seorang suami idza amkana zaujatahu, jika dia membiarkan ya dia memberikan kebebasan kepada istrinya untuk berperilaku seperti itu, berperilaku tomboy misalnya, ya, wa ayradiya bihi wa lam yanhaha,
ya, dan dia meridhoinya dan dia tidak melarangnya, ya, maka dia akan jatuh dalam laknat tersebut juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, khususnya para wali, ya, orang tua, para suami hendaknya menjaga melihat putra-putri mereka, juga istri-istri mereka agar tidak jatuh dalam bentuk tasyabbuh ini, ya. Tidak jatuh dalam bentuk tasyabbuh, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, putri kita agak tomboy, ya, itu diperhatikan, harus dicegah ataupun harus diluruskan jauh-jauh hari, jangan sampai menjadi suatu kebiasaan hingga dia menjadi perempuan yang tomboy. Demikian juga istri kita, kalau ada nampak kelaki-lakian begitu, ya, gaya bicaranya ataupun sikapnya ataupun, ya,